konstitusi, biasa jadi presiden. Tapi bagi anak, dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden, karena telah disahkan. Mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar berbagai pandangan dan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat maupun ulama. Salah satu sosok yang baru-baru ini cukup mencuri perhatian adalah Bahar Smith. Dalam beberapa kesempatan, beliau dengan lantang menyatakan pendapatnya tentang pemerintahan, bahkan menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih karena Bahar Smith seringkali menyampaikan kritiknya secara terbuka di hadapan jamaahnya. Berapa hal yang menjadi perhatian, termasuk mengajak masyarakat untuk introspeksi terkait kondisi kepemimpinan negara. Ia mengingatkan bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Artinya, jika kita ingin memiliki pemimpin yang baik, maka sebagai rakyat kita juga harus memperbaiki diri, menjauhi dosa dan kemaksiatan, serta menegakkan ibadah dengan baik. Namun perlu kita ketahui juga bahwa dalam ajaran Islam, khususnya melalui hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, ada adab-adab tertentu dalam menasihati pemimpin. Nabi mengingatkan kita agar tidak mencaci maki pemimpin di depan umum. Sebaliknya, nasihat sebaiknya disampaikan dengan cara yang santun dan tidak memancing kebencian. Salah satu ulama salaf yang terkenal, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, pernah mengatakan bahwa jika ia memiliki satu doa yang pasti diijabah, maka doa itu akan ia tujukan untuk kebaikan pemimpin. Hal ini karena kebaikan pemimpin akan berdampak positif pada rakyat dan negara. Jadi, doa yang baik untuk pemimpin pada akhirnya juga akan membawa manfaat untuk kita semua sebagai rakyat. Bahkan, para ulama salaf menyebut bahwa salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang selalu mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Sementara itu mereka yang seringkali mendoakan keburukan bagi pemimpin atau mengucapkan kata-kata kasar, biasanya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan aku udah bilang gitu loh. Anak paling kecil dikhianati. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente nggak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali. Ada lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak nggak mau. Dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak, pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya,
Bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan, oke, sah, jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pujana. Bagi Bahar bin Smith nggak perlu diikuti. Bagi Bahar bin Smith, Anda udah bilang berkali-kali. Anda sering bawa hadis Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadhiba yahdi ila fujur wa innal fujura yahdi ila nar. Awas, jangan berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan itu, kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan-kerusakan. Kerusakan-kerusakan bisa membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita loh, iya, rakyat. Apalagi kita sudah benar sholat kita, sudah benar puasa kita, nah, sudah benar ibadah kita. Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang bisa melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Ngarep pemimpin yang soleh, ngarep pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Paham? Yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul? Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Jadi nggak ada ngaruh. Mau Anies, Prabowo, Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presidennya, Bahar bin Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan merugikan rakyat, apalagi pro pada asing. Lihat itu nanti ceramah saya.
Sebagai masyarakat muslim, kita memang diperbolehkan untuk mengkritik, bahkan mengingatkan pemimpin jika ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan syariat atau merugikan rakyat. Namun, kritik itu diharapkan dilakukan dengan cara yang baik, penuh adab, dan tidak menyakiti perasaan. Rasulullah mengajarkan kita untuk menasihati dengan lemah lembut dan tidak dengan cacian. Bukankah dengan doa dan sikap yang santun, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin yang terbaik, baik untuk pemimpin maupun negara? Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membangun peradaban yang baik. Kritik dan saran kepada pemimpin adalah bagian dari kontribusi kita, tetapi tetaplah dengan cara yang sesuai syariat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan selalu berusaha mendoakan kebaikan bagi negeri kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.